Kampung Sawah di Bekasi dikenal sebagai segitiga emas karena keberadaan 3 rumah ibadah yang berdiri berdampingan membentuk sebuah segitiga. Gereja Kristen Pasundan dengan ajaran Kristen Protestan, Gereja Santo Servatius dengan ajaran Kristen Katolik, dan Masjid Agung Al-Jauhar Yasfi dengan ajaran Islam. Keunikan ini menjadikan Kampung Sawah sebagai miniatur Indonesia yang penuh keberagaman dan persatuan, mencerminkan harmoni dan toleransi beragama yang telah terjalin selama lebih dari 2 abad, menjadikan Kampung Sawah sebagai contoh nyata kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Salam persaudaraan. Perkenalkan, saya Pendeta Yoga Willy Pratama, salah satu pendeta jemaat di GKP Kampung Sawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Sukardi Diharjo. Saya lahir tahun 1970. Sejak lahir saya di Kampung Sawah. Dan saat ini saya dipercaya untuk menjadi penatua dan membidangi untuk ketua atau majelis teritorial wilayah 3. Penatua itu jabatan dalam pelayanan. Itu merupakan tugas panggilan orang Kristen ya. Salah satu tugas panggilan orang Kristen yaitu bersaksi, bersekutu, dan melayani. Dan yang ketiga ini yang melayani saya sebagai jabatan penatua. Dan itu juga menjadi panggilan dari Tuhan Yesus kepada saya untuk ikut ambil bagian dalam melayani. Saya Martinus Napiun. Biasanya kebanyakan orang manggil saya Mang Ating. Kalau saya di paroki masuk dalam DPH ya, Dewan Paroki Harian, tapi di bidang kesaksian. Kalau di organisasi lain mungkin humas kali ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya Ali Akbar. Kebetulan di sini sebagai ketua DKM Masjid Al-Jauhar Yasfi. Kampung Sawah memiliki sejarah yang amat sangat panjang, dimulai dari sebuah wilayah yang tidak memiliki apapun hingga terbentuklah satu rumah ibadah pertama di Kampung Sawah, yaitu Gereja Kristen Pasundan. GKP Kampung Sawah lahir di tanggal 16 Juni 1874. Tahun ini usianya sudah 151 tahun. Pada awalnya tidak terlalu diketahui orang bahwa di Kampung Sawah ini ada kampung di mana Injil masuk ke Kampung Sawah dibawa oleh seorang Belanda bernama F.L. Anting dengan bantuan orang pribumi dan memberitakan Injil dengan metode ngelmu, bahwa ajaran agama pertama-tama tidak diperkenalkan sebagai doktrin tapi sebagai ilmu. Nah, di mana pada saat itu kepercayaan orang-orang di Kampung Sawah masih kebanyakan animisme, dinamisme. Karena masih banyak hutan, kebun ya. Dalam konteks itu, maka ketika ada orang sakit, ketika ada orang kesusahan, banyak dulu cerita orang kesurupan begitu. Maka Mr. Anting dengan penginjil pribumi datang mengunjungi, lalu melafalkan doa dalam ajaran Kristenan, namun orang-orang di sekitar sini mengenalnya sebagai mantra. Ya, jadi doa Bapa Kami misalnya itu yang diucapkan, tetapi orang-orang mengenalnya itu sebagai mantra dan ternyata mujarab. Yang sakit itu sembuh, yang kesurupan itu bisa sembuh, dan masalah-masalah yang dihadapi juga bisa diselesaikan. Nah, dari sejak itulah dari mulut ke mulut orang akhirnya semakin mengenal kekristenan, ilmu bukan karena kris atau karena benda-benda yang bersifat mistis, tetapi karena Kristus. Nah, Kristus yang menjadi juru selamat yang diimani oleh umat
Kristiani. Nah, itulah sejarahnya bagaimana kekristenan masuk di Kampung Sawah, kemudian menjadi satu kampung Kristen, kemudian misi Katolik masuk, menyusul kemudian bangunlah Masjid Agung Al-Jauhar. Nah, itulah yang menjadi sejarah juga kenapa simbol Kampung Sawah adalah segitiga emas. GKP sebagai rumah ibadah pertama, kemudian Gereja Katolik Santo Servasius, dan Masjid Agung Al-Jauhar. Selain sejarah berdirinya 3 rumah ibadah yang berdampingan, setiap rumah ibadah memiliki makna dari setiap nama yang mereka gunakan. Nama ini menjadi simbol dan juga identitas bagi setiap rumah ibadah yang terbangun di Kampung Sawah. Gini, Masjid Al-Jauhar. Sebetulnya ini yang memberi nama ya pendiri masjid ini. Itu kalau Yasminya sendiri itu yayasan kita dulu. Yayasan Fisabilillah. Gitu ya. Jadi untuk lebih mengingat namanya Al-Jauhar, di belakangnya ada Yasmi karena memang masjid ini berada di bawah naungan Yayasan Fisabilillah. Gitu. Jadi dulu memang ini musola, kemudian menjadi masjid dan dikasih nama Yasmi Al-Jauhar. Karena memang seperti mungkin di tengah-tengah gereja itu lebih dulu dari kita sudah ada. Jadi kita mungkin seperti bunga di tengah-tengah taman gitu. Mungkin Kata Pasundan itu atau kata Sunda itu sendiri sebenarnya bisa dibedakan dalam 3 pemaknaan. 1 sebagai identitas suku Sunda, 2 sebagai budaya Sunda, dan 3 sebagai wilayah. Nah, yang dipergunakan dalam konteks GKP adalah yang ketiga, wilayahnya ada di Tanah Pasundan, Jawa bagian Barat. GKP tidak ada di Jawa Tengah, tidak ada di Sumatera atau Kalimantan, hanya ada di Jawa bagian Barat. Nah, sementara budaya yang dihayati oleh jemaat itu sesuai dengan konteksnya masing-masing. Nah, kalau di Kampung Sawah, karena memang lebih banyak di sini orang Kampung Sawah asli, ya walaupun budaya ini mungkin Betawinya berbeda, sehingga di sini memang tidak terlalu mencolok apakah Sunda atau Betawi yang benar-benar Betawi Jakarta begitu ya. Ya di sini memang budaya Kampung Sawah yang khas, yang memang lebih cenderungnya ke Betawi begitu daripada ke Sunda. Ya, memang untuk Betawi sendiri di GKP Kampung Sawah tidak begitu kental ya, maksudnya tidak kental dalam arti tidak rutin seperti mungkin Servatius. Dia memang mengembangkan tradisi Betawinya sampai ada semua pemain musiknya segala macamnya dia punya sendiri gitu. Sedangkan kalau di GKP kita tidak ada, memang ada momen-momen khusus, acara-acara khusus kita menggunakan itu pun mengundang ya kita pemain dari luar, misalnya untuk menyambut tamu ya atau yang lainnya itu. Kalau gereja kami kan sebetulnya yang namanya gereja itu sejak 6 Oktober 1896 ketika 18 orang dibaptis. Tapi sayangnya dari 6 Oktober 1896 sampai 1930 ada gereja kecil tapi tidak punya pelindung paroki. Biasanya namanya kalau setiap ada gereja itu ada nama pelindung. Kalau saya nama pelindung saya Martinus kan, nama baptis. Ya. Nah, kalau gereja biasanya seperti sekarang jadi Santo Servasius gitu ya. Nah, baru Fransiskan masuk tahun 1930 dan pas Pastor Kramer 1935 itu menamakan gerejanya namanya Antonius Padua. Dulu namanya Antonius Padua. Pesta namanya 13 Juni, setiap 13 Juni. Pas tahun 1993 akhir, Pastor Kuris ke sini dan mau membangun, mau renovasi gedung yang lama. Dulu banyak masalah administrasi, jadi surat menyurat nggak sampai ke sini. Dulu belum ada email. Sampainya ke Otista di Bidara Cina, itu ada nama paroki juga yang sama, namanya juga Antonius Padua. Nah, jadi akhirnya dia mengusulkan, umat menyetujui, namanya diganti menjadi Santo Servasius karena dia orang Belanda, dia tahu tentang Santo Servasius. Dan DPH 19 Desember tahun
95 DPH-nya menyetujui. Akhirnya pas peresmian gereja ini 6 Oktober 1996 menjadi Santo Servatius. Ya, jadi diganti ya. Jadi Antonius Padua menjadi Santo Servatius. Jadi nama gereja Santo Servatius itu baru dari tahun 1996. Jadi sebelumnya Antonius Padua. Nah, Santo Servatius juga pesta namanya 13 Mei ya. Bertepatan dengan pesta nama ini. Ini patung Maria Fatima namanya. Pesta namanya 13 Mei. Bagi Kampung Sawah, segitiga emas tidak hanya sekedar kata, namun juga memiliki makna yang sangat besar. Dan hal ini sangat patut untuk dibanggakan oleh warga Kampung Sawah. Segitiga emas sebenarnya memang ya lebih kepada apresiasi ya. Apresiasi dari pihak luar ya, dari komunitas-komunitas, bahkan pemerintah seperti FKUB ya. Karena melihat kerukunan yang ada di Kampung Sawah yang sudah ada sejak lama. Saya sendiri memaknai bahwa Kampung Sawah ini adalah anugerah ya. Kenapa? Karena mungkin di tanah air kita Indonesia tidak banyak tempat yang bisa seperti di Kampung Sawah ini, di mana kita bisa hidup bersama, berdampingan, tidak ada lagi yang namanya isu SARA, ya, agama termasuk di dalamnya, sehingga orang bisa hidup di Kampung Sawah dengan tentram dan damai. Emas itu kan lambang logam mulia ya, logam yang sangat dihargai ya. Nah, jadi istilahnya emas lah. Jadi kerukunan yang tadi yang tiga itu menjadi seperti emas lah. Dan jarang dan hal yang mahal ya kalau emas ya, kira-kira sebutannya seperti itu. Ini kita bawa ke seluruh dunia tentang apa yang terjadi di Kampung Sawah. Bagaimana seharusnya manusia berinteraksi, tidak lagi melihat agama sebagai hal batu sandungan dalam kita menjalin hubungan sesama manusia gitu loh. Dengan adanya segitiga emas yang memiliki tiga iman dalam satu kampung, setiap masyarakat di Kampung Sawah terbiasa menjalin kerukunan antar umat beragama bahkan sejak mereka dilahirkan. Kita dari kecil itu sudah dari Kampung Sawah ya, jadi sudah biasa berbeda. Artinya sejak kecil saya itu, teman-teman saya juga dari berbagai macam latar belakang yang berbeda, baik agama, suku. Karena Kampung Sawah kan yang udah begitu. Teman-teman saya banyak juga dari berbagai macam latar belakang, termasuk teman-teman dari gereja itu. Ketika saya sudah semakin besar, dewasa, dan saya menjadi pengurus di masjid ini, ya ada beberapa teman-teman saya yang kecil itu, mereka juga jadi pengurus juga di masjid sana. Jadi kalau di Kampung Sawah kan ada namanya pohon keluarga. Jadi di sini ada yang Muslim, ada yang Kristen Protestan. Tapi di sini hampir saudara ya, hampir banyak yang ada hubungan saudara. Ada juga saudara-saudara saya yang kebetulan jadi pemuka agama di gereja samping juga. Yang paling kita dalami sekarang saat ini yaitu ngariung bareng. Yang namanya ngariung bareng yaitu kita ngumpul bareng antara umat Muslim, Kristen, membicarakan suatu topik masalah itu, dan bentuk-bentuk lainnya yang rutin kita lakukan. Biasanya kita mengucapkan selamat Idul Fitri atau Hari Raya sebaliknya, itu rutin ya kita lakukan sebagai. Ya, kalau pas hari Idul Fitri saya sudah sepatutnya bersilaturahmi pada yang merayakan, ke Pak Kiai, pastor-pastor berkunjung, Pak Pendeta juga berkunjung ke Pak Kiai, kami biasa keliling, ya kunjungan. Dan pada hari Natal juga mungkin demikian, mereka membalas kunjungan. Besok juga mau Lebaran Haji, kami juga mau berkurban, cuma sebatas kemampuan gitu kan. Selain itu, di Kampung Sawah ini juga karena masih kental dengan budaya Betawi Kampung Sawah, saya bisa mempelajari juga adat budaya setempat
yang ternyata bukan hanya punya nilai secara kultur, tetapi ikut menenun ya mempererat juga ikatan persaudaraan dalam perbedaan yang ada. Misalnya ada budaya ngaduk dodol, ya, ada gotong royong, dan banyak budaya lain, adat istiadat lain yang berlaku di Kampung Sawah ini, dan itu sekali lagi menjadi media yang mempererat dan memperakrab persaudaraan di Kampung Sawah. Dari Aksara Pinggir udah mengundang, nanti kita tanggal 8 kita ngumpul ya, kita bakar-bakar, oke saya seneng gitu kan. Jadi kami juga biasa. Jadi hal itu ya udah biasa. Bahkan saya sering menghadiri Gus Durian di Al Aziz, mungkin nanti kalau nggak salah 21 Juni itu ada Gus Durian lagi ya. Jadi kami biasa datang, ya senang aja. Kira-kira pokoknya ya sebetulnya hal seperti itu kalau sudah menjadi kebiasaan ya mengalir aja, udah nggak ada yang harus disuruh, nggak harus dipaksakan, mengalir. Kalau saya pun kalau Lebaran Haji belum mengunjungin Pak Kiai ngucapin ya rasanya belum enak nih, belum plong gitu kan. Justru itulah kenapa tempat kita kadang-kadang disebut harmonisasi Kampung Sawah itu begitu. Ketika misalnya azan terdengar dari masjid, kemudian disusul mungkin oleh lonceng bersaat tengah hari gitu ya. Ya itulah Kampung Sawah yang mungkin ini tidak bisa didengar atau di tempat lain, tapi di tempat kita ada. Maka sudah sewajarnya kalau kita menjaga toleransi antar umat beragama sebagai modal pembangunan. Kalau kita nggak bisa damai, konflik terus, kalau kapan kita membangunnya? Karena itu adalah modal dasar di sebuah pembangunan ketika kita saling rukun. Artinya apa? Tidak boleh ya ada sentimen karena perbedaan, ya, tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kita harus belajar saling menerima, saling menghargai. Ya, karena itu sebenarnya nilai yang lebih luhur daripada toleransi. Kampung Sawah itu tidak menganut toleransi ya. Karena kata toleransi itu ada yang mentolerir, ada yang ditolerir. Jadi seperti ada yang besar dan kecil, ada yang mengalah, ya. Tapi kalau kerukunan kan semua duduk bersama, seimbang ya, equal ya. Oh, kita semua sama-sama umat Tuhan yang diberikan anugerah tinggal di Kampung Sawah, walaupun sawahnya udah nggak ada, Mbak. Tetapi kita bisa menghirup udara Kampung Sawah, bisa minum air Kampung Sawah, dan kita bisa menikmati kehidupan yang damai sejahtera di Kampung Sawah. Agama itu kan pilihan, ya kita terlepas hak pribadi masing-masing, agama itu pilihan, tetapi ketika kita bicara kerukunan itu kan tanggung jawab bersama. Ya, kalau ini pesan buat cucu ya. Jadi ya apa yang dulu kakek sampaikan gitu ya, Abi sampaikan kepada anak-anak untuk selalu menjaga hubungan baik dengan siapapun, tidak melihat latar belakang. Pengennya menjadi sebuah tradisi, sama kan tradisi atau budaya ya. Kan sesuatu yang diulang menjadi kebiasaan kan, nanti udah nggak pakai otak lagi. Kayak kamu lagi kecil, disuruh mandi terus pakai baju marah, susah disuruh mandi kan. Tapi ibu kamu kan nggak bosen. Ayo mandi, terus tiap hari ayo mandi. Terus setelah mandi pakai baju. Ya dulu kan pakai baju. Tapi sekarang kan kalau nggak perlu disuruh kan. Jadi mudah-mudahan sebuah kerukunan itu menjadi nggak enak merasa itu kalau kita sudah terbiasa gitu. Bagi orang yang nggak terbiasa pasti malu, gitu ya. Nah, jadi sama dengan kerukunan juga sama. Kalau udah terbiasa, terus dari kecil, terus menjadi kita lanjutkan, terus ya nggak usah mikir-mikir lagi. Udah jalan mengalir, jalan menjadi sebuah kerukunan. Jadi nggak perlu harus disuruh atau diajak, mengalir lah. Kira-kira. Dalam membina kerukunan dan
untuk melanjutkan ke depannya memang dari generasi-generasi kita, maksudnya generasi tua udah ada semacam perkumpulan atau persekutuan yang rutin kami lakukan. Ya. Dan ke depannya kita lagi memupuk anak-anak muda yang bersekutu, maksudnya gini, membuat perkumpulan yang sama gitu. Jadi antar umat Kristen, umat Servatius, Katolik, dan Yaspi, dan itu rencananya bulan Agustus ini kita akan adakan mulai pertemuan. Ya, memang sebagai pendeta akan berpindah-pindah. Tapi sebagai anak GKP, saya sangat bangga dengan Kampung Sawah dan selalu akan mendukung, mendoakan supaya Kampung Sawah tidak berubah. Sama-sama kita merangkul generasi muda yang biasanya pertemuan-pertemuan dihadiri oleh orang tua. Untuk ke depan semoga anak pemuda remaja bisa lebih sering untuk ketemu sahabatnya, untuk mereka membangun juga komunikasi dan benar-benar merasa bahwa ya kita orang Kampung Sawah. Kampung Sawah harus kita jaga sama-sama.